sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dari program Healthy and Lifestyle bersama saya Carla Ratna. Dan di kesempatan kali ini masih bekerja sama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura. Seperti biasa, program Healthy and Lifestyle edisi Ramadan hadir untuk Anda 30 menit ke depan bersama ahlinya. Akan mengupas tuntas masalah kesehatan, terutama ini akan berkaitan dengan ibadah selama bulan Ramadan agar Anda tetap nyaman beribadah tanpa gangguan. Kalau bisa sih selalu sehat. Nah, hadir bersama kita kali ini narasumber kita ada Dr. Marcelino, spesialis penyakit dalam, ahli ilmu faal olahraga klinis. Iya. Beliau adalah spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum Dr. Marcel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ya. Dok? Sehat, alhamdulillah. Ibadah ya. lancar ya Dok? Alhamdulillah, ibadah lancar. Berharap juga sahabat TV 10 ibadahnya juga lancar ya Dok ya. Betul. Siap. Apalagi ini yang sepertinya satu penyakit atau satu gejala yang bukan hanya dialami oleh yang sudah berusia lanjut. Iya. Tapi yang muda pun bisa mengalami ini, dan ini terindikasi mengganggu seperti ini, mengganggu ibadah, terutama ibadah puasa ya Dok ya. Asam lambung Dok. Nah, ini adalah salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh banyak orang. Saat puasa Ramadan, kondisi asam lambung ini sering menjadi perhatian khusus karena kurangnya asupan makanan dan minuman dalam waktu yang cukup lama. Nah, biasanya asam lambung kan juga meningkat. Nah, dan ini mengganggu kenyamanan beribadah, bahkan ada yang harus membatalkan puasanya karena ini ya Dok ya. Oke, kita kupas tuntas selama kurang lebih 30 menit. Kita tanyakan dulu nih ke Dr. Marcel. Apa saja sih Dok sebenarnya gejala umum yang menandakan seseorang itu mengalami gangguan asam lambung? Kemudian juga kan harus dibedakan dulu, ada gangguan asam lambung atau gangguan atau masalah pencernaan lainnya. Nah, ini biar dipaparkan oleh Dr. Marcel. Siap. Saya sambil salam sapa dulu ya. Boleh salam sapa dulu nih untuk sahabat TV 10. Salam sapa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dr. Marcelino, spesialis penyakit dalam, ahli ilmu faal olahraga klinis ya. Hai sahabat TV 10 ya, sahabat healthy ya. Saya manggilnya enaknya dengan sebutan apa nih? Sahabat aja ya, sahabat TV 10 ya. Ya, kalau Mbak saya panggil enaknya apa ya? Silahkan, bebas. Jadi kita hari ini mau bahas tentang asam lambung. Asam lambung itu memang sangat mengganggu ya. Kemarin banyak sekali ke praktek saya ya. Jadi sebelum berpuasa banyak konsultasi. Jadi banyak konsultasi menanyakan, Dok, saya punya asam lambung, enaknya berpuasa atau enggak? Boleh puasa enggak? Itu pertanyaan paling sulit soalnya. Kenapa? Kalau saya bilang nggak berpuasa, bilangnya yang dosa saya. Betul. Jadi kalau kita tetap satu ya, kita harus menjelaskan secara mudah ya, karena berbeda antara pasien sama pengajaran ya. Jadi kalau pasien itu kita harus mendalami dulu. Beliau bercerita bagaimana produksi asam lambungnya, bagaimana asam lambungnya timbul, bagaimana kalau keluhan yang menyertai dia, dan semuanya perihal riwayatnya juga yang betul. Salah satunya apa yang mencetuskan, apa yang menjadi kendala dia selama ini. Siapa tahu ya kita ketahui selama ini asam lambung itu beraneka ragam keluhannya. Ada yang menyerupai sakit jantung ya, ada yang membuat tenggorokan kering, ada yang membuat besesek atau sesek napas ya, jadi kayak keluhan paru, ada yang membuat semuanya. Jadi asam lambung itu gampang-gampang susah mengelolanya. Nah, tadi bagus tuh pertanyaannya. Jadi apa aja sih asam lambung, gejalanya ya? Gejalanya apa? Jadi takutnya kan jadi itu masalah pencernaan lainnya sebenarnya. Betul. Ya, jadi kita sahabat healthy harus ketahui dulu nih. Jadi kalau asam lambung itu yang mencetuskan ada dua. Jadi yang bersifat fungsional sama organik. Fungsional dan organ. Betul ya. Jadi kalau yang bersifat fungsional biasanya dari pemeriksaan semuanya baik-baik aja. Baik dari USG, dari endoskopi ya. Endoskopi itu salah satu bentuk tindakan ya, yang kita masuk teropong ya, kita lihat kondisi lambungnya. Dari pencernaan bagian atas semua dicek. Ternyata hasilnya normal ya. Normal semua. Ternyata lalu kita korek informasi. Kalau yang fungsional biasanya ternyata dari stres pikiran. Jadi asam lambung itu pemicunya bukan hanya makanan. Betul. Ya, Jadi salah satu
penyebab utama asam lambung itu malah bukan penyakitnya, tetapi karena faktor psikis atau stresnya. Jadi apalagi kalau maaf ya, dewasa muda atau orang tua ya, itu banyak sekali yang pikiran. Kalau anak muda atau yang lagi sekolah biasanya kalau mau ujian, atau orang tua biasanya kepikiran cucu, anak dan lain-lain ya. Jadi semua hal bukan hanya itu dok, kepikiran mau lebaran juga nih, baju lebaran. Iya betul. Jadi itu lebih tinggi. Lalu ada juga namanya kalau di bahasa medis ya, asam lambung itu kita bilang sakitnya namanya dispepsia. Dispepsia. Ya, nama sakitnya. Jadi dispepsia itu yang tadi fungsional, kepikiran sama organik. Berarti organik itu ada kelainan organ. Ya, jadi ada kelainan. Dari pemeriksaan pasti ditemukan suatu, apakah itu tukak lambung, ya polip lambung, luka, ya pokoknya semua yang berhubungan dengan ada organ yang kena. Nah, biasanya disebabkan oleh tadi keluhan-keluhan yang tidak tertangani, asam lambung dibiarkan, atau kadang-kadang asam lambung yang diakibatkan oleh penggunaan obat nyeri, ya atau namanya NSAID. Ya, jadi orang tua ya yang mengkonsumsi obat nyeri kaki ya. Itu biasanya juga bisa menyebabkan asam lambung kalau dikonsumsi lama. Nah, jadi asam lambung itu kebanyakan, tapi yang kita sering ketemui adalah asam lambung yang fungsional tadi, dispepsia fungsional, yang karena pikiran stres. Nah, pertanyaannya di bulan puasa kita boleh nggak ya berpuasa? Tadi kan topik hari ini kan topik bagus tuh ya. Iya, jadi topik yang pasti kita temui sehari-hari atau dan banyak orang yang mengeluhkan tentang asam lambung, nggak muda nggak tua, keluhannya asam lambung. Nah, pertanyaannya kalau asam lambung boleh nggak puasa? Iya. Jadi kalau dari klinis ya, dari pemeriksaan, setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata pasien-pasien asam lambung ini layak berpuasa. Layak berpuasa. Itu intinya dulu. Layak itu apa? Sebenarnya mampu berpuasa. Tapi tergantung daripada individu. Ya, jadi biasanya setelah kita jelaskan bagaimana tata cara penanganannya, kita lihat, kita motivasi juga karena biasanya sudah takut duluan. Jadi kepikiran duluan dia nggak mampu berpuasa. Akhirnya memang tidak mampu jadinya. Padahal Tuhan Allah menciptakan ya kita berpuasa sudah diatur sedemikian rupa, itu malah sangat baik. Malah memperbaiki kualitas daripada asam lambung. Biasanya awal-awal aja, seminggu kurang dia itu apa, proses adaptasi ya. Setelah itu minggu-minggu berikutnya malah lebih nyaman dan bahkan lebih terkontrol. Kenapa demikian? Karena pertama saat kita sahur menjelang buka itu puasa kira-kira 13-14 jam ya. Iya, betul. Dimana yang biasanya makan itu tidak teratur, biasanya asam lambung itu timbul kalau dia makannya nggak teratur. Misalkan hari ini kita makan siang jam 12, besok kadang-kadang kalau kita kerja kelewat makannya jadi jam 3. Nah itu kan siklusnya nggak teratur, jadi lambung terkesan bingung. Nah itulah yang kadang-kadang buat salah. Kalau sedang berpuasa, sahur kita pasti beduk subuh kita stop ya menjelang imsak, lalu buka puasa beduk. Kan ada hadisnya dalam kita beragama, berbukalah dengan segera, ya kan? Lalu saat sahur juga tutuplah dengan mendekati waktu penutup sahur. Nah itu kan berarti sudah Allah dan agama kita sudah mengajarkan bahwa berpuasa itu sudah diatur. Nah awal-awal mula memang banyak yang khawatir nih, ya kalau yang pakai kontrol ke saya. Jadi kita mudah Pak, kita motivasi, lalu kita berikan obat buat mengurangi pompa asam lambung. Ya ada obatnya juga. Jadi kalau dia khawatir kita berikan seperti itu. Jadi sebenarnya malah justru dengan puasa ini bagus untuk penderita asam lambung ya? Betul sekali. Jadi lebih baik. Lebih baik ya. Betul. Ada nggak sih perbedaan antara gangguan asam lambung bagi orang yang berpuasa dan mereka yang tidak berpuasa? Nah itu pertanyaannya bagus tuh ya. Ada nggak bedanya ya? Jadi kalau kita berpuasa pasti ada positifnya. Jadi kalau kita tadi kebanyakan asam lambung itu karena fungsional atau dispepsia fungsional karena pikiran stres, biasanya orang-orang yang berpuasa pasti lebih mental health-nya atau psikisnya lebih terkontrol. Dia lebih nggak mudah marah ya, lebih tenang. Biasanya lebih terkontrol malah asam lambungnya dari segi psikisnya. Lalu perbedaan keluhannya ada sama atau tidak? Sebenarnya semua asam lambung mirip. Jadi dia ada nyeri perut, ya nyeri seperti
kalau naik ke anggota pencernaan bagian atas atau kerongkongan dia mulutnya pahit, kering ya atau nyeri dada itu sama-sama saja kalau dari keluhan. Tetapi biasanya keluhan yang tadi ya terkait yang fungsional dia malah lebih berkurang karena dia lebih tenang. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau yang terkait dengan organ yang kena yang tadi itu keluhan baik yang berpuasa atau tidak sama saja. Sama saja. Berpuasa atau tidak. Gitu. Terus begini, ada nggak sih kondisi orang yang asam lambungnya itu sedang naik? Ya udah deh, ini kondisimu seperti ini, tidak usah melanjutkan puasa. Ada nggak dok yang seperti itu? Ya, pertanyaan bagus juga tuh ya. Jadi ada nggak sih yang dia diharuskan tidak berpuasa ya? Jadi bila satu ya yang keluhannya sering timbul atau dia tidak bisa mengkontrol dengan obat atau dia hanya terkontrol dengan obat ya. Jadi biasanya sudah yang menahun seperti apa pada orang tua. Ya pada orang-orang tua ya, terutama yang sudah lansia yang punya komorbid atau penyerta sakit lain ya yang dia sangat membutuhkan kalau ada asam lambung dia terganggu akan keluhan lainnya timbul ya. Jadi itu kita harus edukasi juga ya. Bagaimana mengelolanya satu ya. Tetapi pada dasarnya kita sebagai orang medis kita harus memotivasi ya. Pertama kita jelaskan edukasi pencegahan-pencegahannya. Setelah kita jelaskan bagaimana pencegahan timbulnya asam lambung sudah baik, tetapi tetap dibutuhkan dia tidak berpuasa, ya itu lain hal. Lain hal gitu. Ya. Oke, baik. Jadi seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan lagi bagaimana Anda bisa tetap nyaman, terbebas dari asam lambung. Jangan kemana-mana setelah jeda. Healthy and Lifestyle dari TV 10 akan kembali untuk Anda. Anda masih bersama kami dalam program Healthy and Lifestyle bersama TV 10 dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura. Di kesempatan kali ini, sahabat TV 10, kita masih barengan Dr. Marcelino, spesialis penyakit dalam, ahli ilmu faal olahraga klinis. Berarti ini untuk atlet ya dok? Sebenarnya. Ya, buat cedera, ya, buat cedera, terus nyeri gitu. Tapi ya. Selama praktek di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Lampung Ya. ini, Muhammadiyah Kartasura ini menerima semua pasien ya, bukan hanya atlet semua. ya? Jadi semua gejala yang berkaitan dengan penyakit dalam. Jadi biasanya semua organ ya, jantung, paru ya, lalu ada metabolik, kelainan metabolik atau infeksi dan lain-lain kita terima. Diterima. Praktek dari jam berapa? Hari apa, dok? Saya praktek Senin sampai Jumat di PKU Muhammadiyah Kartasura. Ya harinya dan tanggalnya dan jamnya menyesuaikan. Jadi ada yang pagi, ada yang sore, ada yang siang. Jadi menyesuaikan para sahabat healthy. Kalau misalkan ada yang bisa siang aja, bisa yang siang. Tapi kalau yang pagi, bisa pagi atau sore gitu. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ingin konsultasi lebih lanjut dengan dokter Marcel, bisa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura ya dok ya. Oke, menyambung obrolan kita tadi dok. Mengatasi gangguan asam lambung selama bulan Ramadan. Dikatakan dokter tadi bahwa sebenarnya kalau puasa itu malah justru bagus ya untuk asam lambungnya, malah sering tidak kambuh. Karena tadi disampaikan bahwa sebenarnya penyebabnya itu ada dua ya dok ya, fungsional dan juga organ. Betul. Kalau fungsional itu lebih ke psikisnya, kalau organ itu memang karena organnya gitu. Nah selama puasa kebanyakan yang fungsional itu justru malah lebih membaik gitu ya. Karena psikisnya juga lebih tenang. Lebih tenang, gitu. Betul. Kecuali kalau yang lapar ya, mungkin kan bawanya emosian itu. Iya. Oke, sekarang dari Dr. Marcel sendiri, bagaimana nih sahabat TV 10 yang punya asam lambung supaya bisa tetap menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan maksimal? Harus bagaimana dok? Makannya harus seperti apa? Apa saja yang boleh dimakan? Terus gimana pola makannya supaya itu juga tetap terhidrasi, nutrisi juga tercukupi, asam lambung tetap aman? Nah, banyak ya. Jadi pertanyaannya bagus ya. Jadi bagi sahabat healthy yang punya asam lambung nggak usah khawatir. Yang pertama, kalau keluhannya sering timbul, pastikan teman-teman sahabat healthy kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, solusi paling mudah ya untuk mengatasi asam lambung di saat bulan puasa adalah satu, memantapkan niat berpuasa terlebih dahulu ya. Karena tanpa niat ya, tanpa ada motivasi lebih
biasanya gagal. Akan menyerah di tengah karena menyerah jalan. di jam 10. Di jam genting belum tuh sudah psikosomatis dulu. Betul. Dok. Ini asam nggak kuat. lambung ini, gitu. Jadi Pasti. mantapkan niat dulu ya. Niat. Lewati setelah habis itu yang pertama kita saat sahur ya. Jadi saat sahur usahakan teman-teman sahabat healthy kurangi makanan yang pedas atau berminyak. Karena pada dasarnya ya kalau ada pedas dan berminyak sering mengiritasi lambung yang mengakibatkan asam lambung itu semakin meningkat. Jadi kalau saat sahur sebaiknya satu ya makanlah makanan yang mudah dicerna. Kedua mudah dicerna. Contohnya yang ringan-ringan aja. Misalkan nasi ada sopnya ya, ada seratnya seperti sayur-sayuran ya. Terus kalau bisa jangan makan yang terlalu berminyak atau bergoreng gitu ya. Betul. Padahal kalau selama puasa biasanya disediakan kan identiknya takjil itu kan kolak, es buah dan lain sebagainya. Ini ada pengaruhnya nggak dok ini? Sangat besar pengaruhnya. Terhadap asam lambung? Betul. Jadi kadang-kadang kita makan kolak itu hanya saat bulan puasa, betul ya? Betul. Jadi kadang-kadang kolak itu kadang-kadang ada santan. Ya santan itu buat mual ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi sahabat healthy yang punya asam lambung ya pastikan satu kurangi makan pedas, kurangi makan yang terlalu berminyak, kurangi makanan bersantan, perbanyak serat di sayur-sayur mayur. Jadi kalau makan sebaiknya baik sahur maupun berbuka ada sayur mayur dan juga buah-buahan. Utamanya buah-buahan yang mengandung cairan. Fungsinya apa? Seperti misalkan buah cairan itu apel, pir, semangka ya, atau bahkan jeruk ya. Tapi kalau jeruk kan kadang-kadang agak kecut ya, jadi harus setelah makan. Fungsinya saat buah-buahan tersebut yang mengandung cairan, jadi mudah dicerap tubuh sehingga dehidrasi akan jauh dari kita. Jadi tubuh kita akan terhidrasi, betul. Nah sayur-sayuran fungsinya serat, jadi mudah dicerna. Nah apalagi teman-teman kadang-kadang kita saat buka puasa, kadang-kadang kita kayak kalap ya. Kalap itu seperti wah habis berpuasa pengen makannya banyak. Betul. Jadi yang betul saat berbuka, kita saat sudah beduk, kita pastikan dulu dengan yang hangat-hangat, utamanya air putih hangat, supaya yang tadinya perut kosong, asam lambung netral. Yang pertama. Yang kedua, pilihlah makanan yang baik untuk pencernaan awal. Seperti apa? Kurma. Buah kurma itu buah yang baik untuk pencernaan, apalagi yang asam lambung. Sudah itu baru kita sela dulu, sholat maghrib 10-15 menit baru kita makan berat. Nah makan beratnya pun harus bertahap, jangan terlalu langsung banyak ya, jadi perlahan. Terkadang yang salah seperti itu, makan banyak macam-macam. Balas dendam kan dok? Betul. Sama jangan lupa. Nah ini yang paling suka lupa nih. Kita kadang-kadang taraweh ya sampai jam 8, habis itu makan lagi. Bener. Makan, ngantuk, tidur. Nah saat sahur perutnya kembung. Begah ya rasanya. Betul. Jadi usahakan 2-3 jam sebelum tidur sudah berhenti makan. Itu penting tuh. Kan biasanya setelah tarawih baru makan berat. Betul. Terus ngantuk tidur. Nah, itu yang harus dihindari berarti. Ya, jadi kalau boleh sehabis tarawih makan, tapi kalau bisa dijeda 2 jam. Jangan langsung kadang-kadang habis makan ngantuk, tidur. Nah, itu yang salah. Jadi harus dijeda 2 jam minimal. Jadi seperti itu ya. Betul. Merubah kebiasaan juga. Kalau biasanya makan ya kalau ya kan namanya identiknya kalau Ramadan itu kan berburu takjil, yang diburu kan kolak. Boleh ya dok, tapi ya dibatasi. Tadi cara bukanya air putih hangat. Baru kalau cari kurma atau apa ya, atau kue-kue yang ringan, terus dijeda sholat 10-15 menit, baru minum kolak ya boleh, dan makan yang berat. Jadi dikasih apa ya, kayak pemanasan dulu. Betul. Dengan yang hangat dan kurma gitu ya dok ya. Tapi kondisi apa nih dok? Misalnya kondisi yang seperti apa yang kita sebenarnya boleh asam lambung naik boleh buka atau harus ke dokter gitu? Separah apa gitu? Yang selama puasa ini? Ya, itu pertanyaan bagus ya. Jadi saat kita puasa nih ya, jadi kadang-kadang di tengah jalan kita ada gangguan asam lambung nih ya. Jadi tadi kan kita sudah bisa memanage atau memilah ya. Oh asam lambung saya akan timbul kalau ini. Ya misalkan kalau stres. Ya asam lambung saya akan terkontrol kalau saya bisa menghilangkan stres. Jadi asam lambung
yang dalam tanda kutip ya, yang bisa membatalkan puasa atau misalkan kita udah nggak kuat nih ya. Satu yang pastinya itu tergantung beda-beda individu ya. Kadang dia ada yang nyeri perut dikit karena niatnya kuat, dilanjutkan aja. Dilanjut aja. Ada yang niatnya setengah-setengah, rasa nyeri, udah dia buka ya. Daripada gitu. Ada yang kadang seuzon ya, daripada nanti saya muntah ya gitu ya. Jadi satu ya, kalau sudah menyebabkan muntah ya, rasanya itu lebih baik dikontrolkan ke dokter. Lebih baik kalau nggak kuat, kalau sampai muntah kan kadang-kadang suka membatalkan puasa ya, apalagi makanan yang dimuntahkan kadang-kadang tertelan dan lain-lain ya, walaupun tidak sengaja ya. Jadi itu sudah mengganggu ya. Itu lebih baik dibatalkan puasanya. Ya, kalau menurut saya seperti itu, kondisi seperti itu. Atau ya kadang-kadang ada nyeri perut ya yang tidak tertahankan. Ya, yang kita di mana asam lambung itu kadang-kadang menyerupai sakit jantung. Ya. Sesek. Jadi dia sesek, dia nyeri dada kiri ya. Nah, itu segera diperiksakan dahulu sebenarnya ya. Tapi paling bagus adalah mengantisipasi. Jadi sebelum bulan Ramadan sebaiknya yang kemarin-kemarin dikontrolkan dulu nih. Konsultasi dulu ya. Betul. Apalagi yang sering kambuh ya, Dok ya. Betul, jangan-jangan ada sakit lain gitu. Iya betul. Jadi harus ditegakkan diagnosa dari dokter dulu ya. Bahwa ini tuh memang asam lambung ataukah penyakit yang lainnya. Dikonsultasikan bisa puasa atau tidak gitu ya. Kalau misalnya yang punya asam lambung kemudian biar nanti nggak kambuh asam lambungnya di siang hari mengkonsumsi obat gitu, apakah juga dianjurkan, Dok? Misalnya jaga-jaga biar nggak asam lambung, saat sahur makan obat gitu. Ya. Pertanyaannya bagus. Jadi awal-awal orang yang sering asam lambungnya kambuh ya, biasanya kemarin banyak ya yang kontrol, Dok saya mau puasa, saya punya asam lambung, ada nggak obat pencegahan? Nah, kata-kata gitu, pencegahan. Saya juga begitu. Ya, jadi sebenarnya obat pencegahan tidak ada, cuma meminimalisir terjadinya asam lambung yang berlebih ada. Jadi obat-obat golongan tertentu yang fungsinya menurunkan daripada pompa produksi asam lambung itu ada. Jadi biasanya saat mau mulai puasa kita resepkan obat itu ya. Tentunya dengan kondisi tertentu ya, kita edukasi. Jadi yang seuzon atau yang takut dia asam lambungnya tinggi, kita berikan obat itu saat sahur. Gitu. Jadi ada saat sahur. Memang ada yang untuk meminimalkan, bukan pencegahan ya, bukan mencegah. Ya. Hanya untuk meminimalkan Siap. saja. Ada. Baik, tidak terasa Dr. Marcel sudah hampir 30 menit ini kebersamaan kita. Seru ya. Soalnya ini sangat lazim diderita oleh banyak kalangan, bukan hanya yang berusia lanjut, berusia muda pun sekarang keluhannya asam lambung. Entah itu fungsional ataupun organ. Nah, jadi memang harus ditegakkan ke diagnosa dokter lebih baiknya ya, Dok ya. Betul. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk sahabat TV10? Ya, jadi sahabat TV10, sahabat healthy ya. Yang pertama, asam lambung itu bukan sebagai momok yang menakutkan di bulan suci Ramadan ya. Pertama, niatkan tekad. Kalau asam lambung itu bisa kita cegah dan kita obati, serta kita niatkan saat berpuasa agar pikiran, psikis lebih mantap menghadapi bulan puasa. Tentunya kalau kita niatkan dahulu, tentunya akan hilang jauh-jauh daripada timbulnya asam lambung. Yang kedua, saat sahur tadi yang kita sudah jelaskan, dan saat berbuka, bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara memilih-milih menu yang kita tentukan yang bisa mengurangi asam lambung, itu dilakukan. Yang terakhir adalah ya, saya berpesan apabila keluhan asam lambung sangat menyakiti ya, atau keluhan semakin sering timbul ya di saat bulan suci Ramadan ini, kontrolkanlah segera ke dokter penyakit dalam atau konsultan gastroenteropathologi guna mencegah hal yang lebih jauh. Nah, guna mencegah hal yang lebih jauh atau mungkin segera diketahui apabila ada penyakit yang lain. Ya, Dok. Siap. Ya. Jadi intinya pada dasarnya penderita asam lambung itu diperbolehkan untuk menjalankan puasa ya, Dok ya, hanya saja tidak memaksakan diri dan mengetahui batasan kemampuan tubuh mereka. Betul. Tapi ada baiknya sebelum Anda melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, Anda berkonsultasi dulu ke spesialis penyakit
dalam gitu, supaya juga tetap nyaman, ibadah juga tetap lancar dan juga bisa maksimal. Terima kasih Dr. Marcelino, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura untuk ilmunya, semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Amin. Siap. Baik, sekali lagi untuk sahabat TV 10, terima kasih 30 menit sudah membersamai kami dalam program Healthy and Lifestyle bersama TV 10. Saatnya saya Carla Ratna dan Dr. Marcel untuk undur diri. Menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga juga penuh berkah untuk kita semuanya dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Amin. Carla Ratna, Dr. Marcel dan juga seluruh kru yang bertugas undur diri. Menjumpai Anda di lain kesempatan. Tetap bersama kami di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.